Halo semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Terima kasih sudah klik videoku kali ini dan kalian masih di BBM Belajar Bareng Maria. Seperti judul di video, hari ini kita akan membahas tentang perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Video ini akan aku bagi menjadi dua bagian ya teman-teman, karena penjelasannya cukup panjang dan aku pingin jelasin sedetail mungkin ke kalian. Mungkin kalian adalah salah satu dari sekian banyak orang yang sering bertanya-tanya, bagaimana sih proses pembentukan bumi dan munculnya makhluk hidup? Apakah muncul begitu saja? Kalau iya, prosesnya seperti apa sih? Yuk kita bahas di BBM Belajar Bareng Maria. Bumi tempat kita hidup ini sudah bermiliar-miliar tahun umurnya, bahkan lebih tua dari kehidupan awal manusia. Bentuk bumi saat ini tidak seperti bentuk bumi pada awal dahulu teman-teman. Ada banyak perubahan yang terjadi. Semua perubahan yang terjadi di bumi yang sebegitu lamanya terjadi ke dalam beberapa zaman. Dan banyak sekali teori yang menjelaskan tentang proses perubahan pembentukan bumi ini. Di videoku kali ini aku akan menjelaskan tentang proses pembentukan bumi dilihat dari teori geologi. Apa saja sih itu? Yuk kita bahas. Kurang lebih pembentukan bumi telah dimulai sejak 4,5 miliar tahun yang lalu dan berkembang hingga saat ini. Secara umum dalam teori geologi, zaman sejarah perkembangan bumi dibagi menjadi 4 zaman yang meliputi zaman Prakambrium, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Yuk kita bahas lebih detail lagi. Zaman pertama disebut dengan zaman Prakambrium yang terjadi 4,5 miliar tahun yang lalu sampai dengan 290 juta tahun yang lalu. Zaman Prakambrium adalah zaman paling awal dari proses pembentukan bumi. Nah, di zaman Prakambrium ini dibagi menjadi dua zaman lagi teman-teman, yaitu zaman Arkeozoikum dan Proterozoikum. Wah, lama banget kan teman-teman waktu terbentuknya bumi pada zaman itu. Yuk kita lanjutin. Zaman yang pertama adalah zaman Arkeozoikum atau biasa disebut zaman Azoikum atau Arkean. Zaman ini adalah masa awal dari proses pembentukan bumi. Pada masa ini, permukaan bumi masih jauh dari stabil dan udaranya juga masih sangat panas, sehingga pada masa ini belum ada kehidupan yang sangat kompleks. Pada masa ini terjadi proses pembentukan permukaan kerak bumi. Proses ini terbentuk melalui pendinginan yang terjadi di bagian tepi balon bumi atau bakal calon bumi. Selanjutnya, batuan yang terbentuk pada masa ini banyak ditemukan di bagian dunia yang disebut dengan kraton atau perisai benua. Bagaimana? Kalian bisa coba ngebayangin bentuk awal bumi yang masih sepanas itu? Lalu, pada masa ini sudah ada belum sih makhluk hidupnya? Organisme yang ditemukan pada masa ini yaitu berasal dari spesies Cyanobacteria. Bakteri jenis ini menggunakan metana amonia dan sulfat untuk berfotosintesis dan menghasilkan oksigen. Penumpukan oksigen oleh bakteri ini memakan waktu yang sangat lama, sebelum nantinya diperlukan untuk keberlangsungan hidup organisme yang selanjutnya. Ternyata ada ya teman-teman kehidupan pada masa ini, tapi bentuknya masih bakteri dan bisa menghasilkan oksigen untuk kehidupan selanjutnya. Bisa dipahami ya teman-teman masa Arkeozoikum. Dalam perkembangannya, zaman Arkeozoikum dibagi lagi menjadi 4 periode. Periode yang pertama adalah periode Eoarchean. Periode yang kedua adalah periode Neoarchean. Dan periode yang ketiga adalah periode Mesoarchean. Dan yang terakhir adalah periode Neoarchean. Zaman yang kedua adalah zaman Proterozoikum. Nah, zaman Proterozoikum ini berarti masa kehidupan awal. Pada masa ini terjadi proses pembentukan hidrosfer dan atmosfer. Kehidupan mulai berkembang di masa ini, yang semula berupa organisme bersel tunggal, berkembang menjadi organisme bersel banyak.
Contohnya, beberapa organisme yang muncul pada masa ini seperti jenis invertebrata bertubuh lunak, seperti ubur-ubur, cacing, dan koral yang berada di laut-laut dangkal. Nah, penjelasan tentang zaman Prekambrium sudah semua ya teman-teman. Kita sudah belajar kondisi bumi dan makhluk hidup yang muncul pada zaman ini secara lebih detail. Penjelasan selanjutnya adalah tentang zaman Paleozoikum. Ini adalah zaman kedua dan penjelasannya aku kasih ke kalian cukup banyak. Jadi perhatikan baik-baik ya. Zaman Paleozoikum itu berlangsung sangat panjang. Dan pada zaman ini terbagi menjadi beberapa zaman lagi, yaitu ada zaman Kambrium, zaman Ordovisium, zaman Silur, zaman Devon, zaman Karbon, dan zaman Perm. Zaman yang pertama adalah zaman Kambrium. Zaman ini berlangsung sekitar 590 sampai dengan 500 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini banyak terbentuk endapan yang mengandung jasad-jasad fosil. Hal ini membuat para ilmuwan lebih mudah mendapatkan gambaran tentang kehidupan masa itu. Ditemukan jasad-jasad fosil yang berasal dari masa itu dan diketahui telah mencapai tingkat perkembangan lebih tinggi dibandingkan pada masa Prakambrium. Pada masa ini, ada banyak hewan invertebrata yang hidup. Akan tetapi, jasad-jasad makhluk hidup tersebut masih sebagian besar berada di lautan. Hewan yang hidup pada masa ini memiliki ciri berupa kerangka luar dan cangkang sebagai pelindungnya. Nah, pada masa Kambrium ini juga terdapat sebuah daratan luas yang disebut dengan Gondwana. Daratan inilah yang merupakan cikal bakal dari Antartika, Afrika, India, Australia, serta sebagian Asia dan Amerika Selatan. Itu tadi gambaran kondisi pada zaman Kambrium. Sekarang kita lanjut ke zaman Ordovisium. Sudah siap? Yuk lanjut! Pada zaman ini terjadi pencairan zaman es, sehingga air samudra mulai meluap. Kemudian, Gondwana dan benua-benua lainnya mulai menutup celah samudra yang terdapat di antaranya. Zaman Ordovisium ditandai dengan munculnya beberapa hewan bertulang belakang atau vertebrata seperti landak laut. Di zaman ini pula, koral dan alga mengalami perkembangan dan membentuk karang. Yang berikutnya adalah zaman Silur. Zaman Silur terjadi sekitar 440 sampai dengan 410 juta tahun yang lalu. Zaman Silur adalah masa peralihan kehidupan dari air ke darat. Di zaman ini terjadi persebaran fauna secara lebih luas. Pergerakan peralihan kehidupan juga mulai berlangsung dari laut menuju darat. Terdapat beberapa kelompok binatang yang diperkirakan muncul seperti hewan vertebrata, berupa kalajengking raksasa, ikan berahang, dan tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini adalah tumbuhan darat yang pertama kali muncul. Selama zaman Silur ini pula, mulai terbentuk deretan pegunungan yang melintasi Skandinavia, Skotlandia, dan pantai Amerika Utara. Bisa dipahami nggak nih teman-teman tentang penjelasan di atas sampai dengan zaman Silur? Banyak ya penjelasan yang aku kasih ke kalian, tapi masih ada beberapa zaman lagi yang akan kita bahas. Yuk, tetap semangat! Zaman setelah zaman Silur adalah zaman Devon. Zaman Devon berlangsung sekitar 410 sampai dengan 360 juta tahun yang lalu. Pada zaman Devon, berlangsung perkembangan pesat pada jenis ikan dan tumbuhan darat. Ikan berahang dan ikan hiu menjadi pemangsa utama yang sangat aktif di dalam lautan. Dari lautan, hewan-hewan melakukan perjalanan menuju daratan. Salah satunya adalah hewan amfibi yang mengalami perkembangan pesat dan beralih ke daratan. Di darat, tumbuhan darat juga muncul dengan pesat, disertai dengan kemunculan serangga untuk pertama kalinya. Samudra kian mengalami penyempitan dan benua Gondwana menutupi wilayah Eropa, Amerika Utara, dan Greenland. Zaman selanjutnya adalah zaman Karbon. Zaman Karbon terjadi sekitar 360 sampai dengan 290 juta tahun yang lalu. Pada zaman Karbon, untuk pertama kalinya muncul jenis reptil
Nah, reptil ini pun mulai meletakkan telur-telurnya di daratan. Selain itu, bermunculan pula serangga raksasa serta jumlah amfibi yang meningkat pesat. Daratan atau benua-benua di muka bumi ini mulai menyatu dan membentuk satu masa daratan yang dikenal sebagai Pangea. Zaman terakhir dari zaman Paleozoikum adalah zaman Perm. Zaman ini berlangsung sekitar 290 sampai dengan 230 juta tahun yang lalu. Di zaman Perm terjadi peningkatan jumlah reptilia secara besar-besaran. Sementara hewan amfibi yang semakin banyak menjadi kurang begitu berperan di zaman ini. Pada zaman Perm, benua Pangea mulai bergabung bersama dan bergerak menjadi satu masa daratan. Lalu, lapisan es menutupi Amerika Selatan, Antartika, Australia, dan Afrika. Sampai sini semoga kalian sedikit banyak mulai mengerti tentang zaman Prakambrium dan zaman Paleozoikum. Masih ada dua zaman pada perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup yang akan aku jelasin di video selanjutnya. Aku minta maaf ya teman-teman jika ada ucapanku yang salah selama penjelasan di videoku kali ini. Bila ada masukan buat support channel YouTube aku, silahkan kalian ketik di kolom komentar ya. Terima kasih semuanya. Salam jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Bye.